Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Bapak Ibu aku suruh mari kita membaca secara bergantian. Efesus 4 ayat 1 sampai dengan 7. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkanmu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadangan dengan panggilan itu. Dan berusaha melihat kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Demikian baca Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Semangat kita hari ini, sebelum kita masuk ke tema kita hari ini, berusaha melihat kesatuan roh mana makarikoti sadami turki. Kita tempat rasa telah memasuki bulan Agustus, di mana bulan Agustus kita boleh melihat begitu banyak peristiwa-peristiwa terjadi di bulan Agustus ini nantinya. Kenapa saya mengatakan di bulan Agustus ini yang mengingat kita telah tanpa terasa sudah masuk di bulan Agustus. Begitu cepatnya waktu ini berlalu. Begitu cepatnya waktu berlalu tanpa berhenti. Tanpa berhenti waktu ini. Tidak bisa menghentikan waktu kita Bapak Ibu. Yang saya mau katakan sini adalah kita lihat flashback ke belakang. Mengapa Indonesia begitu besar saat ini mampu berdiri kokoh? Karena ada kesatuan. Karena ada kesatuan di dalam. Mengapa sebuah organisasi itu besar dan dilihat banyak orang dan diikuti banyak orang? Karena di dalamnya ada satu kesatuan. Karena ada satu visi dan misi, maka itu boleh terjadi. Namun banyak juga terjadi banyak kegagalan di balik satu kesatuan. Banyak terjadi kegagalan. Itulah yang mau kita renungkan saat ini. Bagaimana Rasul Paulus mau menasihati, mau menyadari jemaat di Efesus bahwasanya kesatuan itu tidak pandang bulu, suku dan ras, tidak memandang agama, Yahudi ataupun non Yahudi. Itu menekankan
kita oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Tidak pandang bulu. Kesatuan itu tidak pandang bulu. Apalagi kita memelihara kesatuan Roh Kudus. Kita mau memelihara ini. Sementara Rasul Paulus di balik penjara, dia merupakan kerinduan agar jemaat di Efesus ini tidak kembali ke jalan yang lama. Mereka dipenuhi kecukupan ekonomi, mereka juga suatu daerah berkembang, tetapi mereka melupakan bagaimana kesatuan itu terjaga. Mereka melupakan itu semua karena tadi timbul rasa ketika orang sudah berada di puncaknya. Notabene banyak orang pasti yang pertama adalah angkuh, sombong, egois, neng mahatana nasaut, neng mahidak penibani kursaut. Itu ketika orang berada di puncak, lomo-lomora, suka-sukanya. Itu satu menjadi kerinduan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya mereka sadar, jangan lagi kembali kepada masa lalu kalian. Masa lalu engkau menyembah Tuhan yang bukan engkau percaya, itu nabi-nabi palsu, berhala. Itu Tuhan mau sadarkan oleh Rasul. Sama halnya dengan kita juga. Banyak orang yang memberikan refleksi, renungan terkadang untuk menyadarkan kita juga, untuk mengintrospeksi diri kita juga, bagaimana aku ini sudah menerapkan kesatuan dalam lingkungan rumah tangga, dalam lingkungan persekutuanku, dalam lingkungan pekerjaanku. Bagaimana aku menerapkan kesatuan ini, sedangkan aku sendiri angkuh, sombong dan egois. Itu yang tidak boleh terjadi pada kita. Cuma terkasih dan kita Yesus Kristus. Pada yang pertama tadi mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjara karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ayat kedua mengatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Syukur-syukur dari amanan. Pertanyaan yang sangat-sangat sering kita dengar, sudahkah amal sinta itu sabar? Sudahkah amal pendeta itu sabar? Sudahkah amal sinta itu lemah lembut? Sudahkah amal sinta itu mempunyai jiwa hati yang mau berdamai? Itu pertanyaan. Sudahkah pelayan Tuhan itu sudah berdamai? Banyak sekali pertanyaan. Sudahkah amal pelayan itu sudah mempunyai hati yang lembut, sabar? Kalau itu belum dimiliki seseorang, maka yang namanya kesatuan tadi tidak akan terjadi. Yang namanya perpadanan tadi tidak akan terjadi. Oleh karena itu, disuruh tadi kata kuncinya rendah hati. Anak gincang Jakarta, walaupun tinggi jabatan kita, walaupun kaya kita saat ini, tetapi yang diinginkan Tuhan kepada kita rendah hati. Rendah hati. 1001 cara kita memperoleh kesuksesan, 1001 cara kita mencari jalan untuk maju, dan Tuhan akan lihat perjuangan itu semua. Tetapi yang mau dikatakan, ketika engkau berada di puncak tadi, sudahkah engkau mampu merendahkan hatimu, rendahkan dirimu? Karena Rasul Paulus tadi melihat bahwa saya jemaat yang ada di Efesus ini sudah salah langkah, sudah salah jalur mereka. Rasul Paulus menyadarkan jemaat di Efesus, juga menyadarkan kita saat ini. Saya ingin percaya dalam ruangan ini tidak ada yang tinggi hati. Ada? Amin. Tidak ada hati tidak berdamai. Ada? Amin. Kita mau berdamai dengan hati kita. Tidak ada yang tidak sabar. Syukur-syukur. Ada yang masuk saat budaya? Ada. Pasti ada yang tidak
bersahabat, apalagi berkata. Saya menyadari terkadang suku Batak ini memang agak ada magicalnya dibanding suku lain. Saya lihat, saya menyadari sendiri saya orang Batak karena tadi susah sabar. Neng matur bijul, susah sabar itu. Apalagi yang kita bisa katakan, saya sendiri terkadang susah sabar. Cipatah ya, mulut ingat tak persisnya, apalah susah sabar juga. Lagi mau jumur lagi mana? Parah, dalam biaya mana? Tidak boleh dalam jumur kain. Cepat sini, bantu dulu aku. Dan biarin bantu jumur kain. Karena tadi tidak sabar tadi mau pancat tadi rumah mau baguskan apa tekmon terpes aminah. Mana susah? Jadi Tuhan menguji ibadah 2 hari coba terpes. Batu 2 hari rumah. Tuhan ibadah. Kan satu. Ketika kita meminta dengan penuh kesesakan tadi, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita tidak melihat bagaimana sesungguhnya dia masih punya pekerjaan, dia masih punya kegiatan, kita mau paksakan dia. Dia dalam mana? Tinggal pekerjaan dia, kita lebih mementingkan pekerjaan kita. Itu juga tidak boleh. Kita lihat situasi dan kondisi Bapak Ibu, nakoso bulu, moroke, musik sekolah, kuliah, belum mampu Bapak Ibunya mencari biaya untuk membiayai kalian. Sabar, pagubuhan tania, berdoa kepada Tuhan supaya Bapak Ibu dilancarkan rezekinya, supaya abang-abang dilancarkan rezekinya, supaya bisa membantu kalian untuk dia pendidikan. Karena saat ini zaman yang saat ini kopi juga kita ditutup bersahabat. Dikenai apa saat kopi kau. Kapan selesai COVID ini? Banyak negara-negara sahabat telah dikatakan berdamai dengan COVID. Dia berdamai dengan COVID. Tidak berdamai dengan COVID. Bagaimana melaksanakannya? Melaksanakannya kita harus taat, patuh, tunduk pada aturan pemerintah, supaya ini boleh berjalan dengan relnya, tidak menimpa ke kanan kiri, supaya ini virus boleh berlari dari kehidupan kita, hilang dari kehidupan kita, kita kembali kepada kehidupan normal. Itu diinginkan Tuhan kepada kita saat ini. Tidak angkuh, merasa aku sudah hebat, ya kan? Itu. Padahal ketika mengatakan demikian, firman Tuhan mengatakan, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berusaha kita memelihara roh. Kita berusaha untuk memelihara supaya tercipta kedamaian, supaya tercipta rasa saling mengasihi. Sudahkah kita mampu memelihara dalam hidup kita? Aku yakin kita sudah mampu memelihara. Amin. Jangan ketika engkau muruk, engkau lupakan Roh Kudus itu besertamu juga, sebelahmu juga, beserta juga iblis. Roh Kudus dan iblis berdampingan. Ketika aku berbuat baik, maka iblis akan kepanasan. Ketika aku berbuat jahat, maka iblis akan kegirangan. Itu. Oleh karena itu, Rasul Paulus mau menyadarkan kita juga pada firman saat ini untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai. Pada ayat 4 mengatakan satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil pada satu pengharapan dan terkandung dalam panggilan. Bapak Ibu, kita adalah satu tubuh, satu roh, satu tubuh, satu roh. Berarti saya memahaminya, orang Kristen itu adalah satu tubuh dan satu roh.
Tidak ada beda-beda. Mau Kristen Pentakosta, ya, mau Kristen apapun itu, kita satu tubuh dan satu roh. Kita mempercayai bahwasanya jalan keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena kita satu tubuh dan satu roh. Ketika kita mampu merefleksikannya itu dalam hidup kita, kita satu tubuh, satu roh. Apa yang dihadapi manusia ini, pergumulan yang dihadapi manusia ini, engkau mampu memberikan solusi kepadanya. Bukan malah sebaliknya. Manusia ini yang punya pergumulan ekonomi sangat berat, bukan engkau malah mempojokkannya. Bantu dia. Tidak mampu dengan perbuatan langsung, doakan dia. Tadi kerinduan masuk terus untuk menyadarkan mereka telah salah jalan. Begitu juga dengan kita. Ketika teman kita melakukan hal demikian, ayo sadarkan. Berikan solusi di jalan terbaik, jalan keluar, supaya dia mampu melewati masa-masa krisisnya. Baik krisis dalam rumah tangganya, baik dalam krisis ekonominya, baik dalam krisis dalam mendidik anak-anaknya. Bantu untuk keluar dari itu semua. Tetapi tadi kita satu tubuh, satu roh, saling menguatkan, saling mensupport dan saling mendoakan. Itulah yang menjadi patokan kita sebagai orang yang percaya. Pada Tuhan mengatakan demikian, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Di berbagai dunia ini, berbagai agama ini, hanya satu Tuhan yang tidak beda-beda. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, saling menghargai satu dengan yang lain kita dituntut. Saling menghormati satu dengan yang lain. Karena kita punya satu Tuhan. Bagaimana? Sementara dalam diri kita saja, dalam lingkungan kita saja, kita terkadang lebih ego. Aku kan yang benar, bukan Tuhan. Tuhan yang benar, bukan Tuhan. Salah Bapak Ibu. Itu persepsi yang salah. Satu Tuhan yang saling menghargai, tidak terlepas dari dia Yahudi atau yang Yahudi. Itu menjadi pergumulan sertamu seperti jemaat Yesus. Engkau mengkotak-kotakan ini Yahudi, ini non Yahudi. Emang dia tidak Tuhan apa? Emang dia ateis apa? Dia percaya, cuma dia telah salah jalur. Kesuksesan membuat orang terkadang salah jalur. Kesuksesan terkadang membuat orang salah jalur. Itu yang disadarkan oleh Rasul Paulus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau sukses jangan salah jalur. Pada ayat ke-6 mengatakan demikian, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Kita dalam satu kesatuan. Mari kita ciptakan satu kesatuan yang diinginkan Tuhan kepada kita saat ini. Mari kita saling menguatkan bagaimana supaya kita mampu memelihara fungsi Tuhan kita. Yang pertama kali, kita harus sabar. Sabar. Pertama kita harus sabar. Yang kedua, kita lemah lembut. Harus lemah lembut kita Bapak Ibu. Ketika teman menyakiti engkau, ketika tetangga menyakiti engkau harus berbicara lemah lembut, sopan santun. Walaupun mereka menyakiti kita Bapak Ibu, mampu kita lakukan kan? Mampu kan? Harus mampu. Dengan berkata lembut, orang terkadang dengan berkata lembut mampu melantakkan hati yang apa? Yang telah dongkol, yang hati telah keras tadi. Ketika orang berkata dengan lemah lembut, maka itu akan hancur. Amin. Ketika kalian keras, kita hadapi dengan keras, apa jadinya? Toh pribadi saya menang jadi anak malah jadi abu. Kalau sama-sama keras dalam suatu hal dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan, boleh, fine. Semua ada kemuliaan nama Tuhan, fine. Tetapi ketika orang keras dengan kita datang memarahi kita,
kita juga keras, maka tidak akan terjadi namanya kedamaian. Katakan dengan lembut, ada sesuatu aminan. Mampu gak kita melakukan demikian Bapak Ibu? Ketika teman belum membuat salah, ketika teman membuat salah, dia marah-marah. Sekarang aneh, orang yang berbuat salah, orang tua yang asurannya terkadang ada kliennya di titik itu. Orang yang berbuat salah, orang itu paling marah. Nah, bagaimana menyikapinya? Kita disuruh untuk berdamai. Ketika kita marah juga tidak akan terjadi kedamaian. Banyak itu di TV itu. Ya udah parkir, pas jalannya ini, ya kan? Dipotong orang, mau masuk, udah pas jalan-jalan ini dipotong orang masuk. Jadi gak ada apa yang parkir dia pula yang marah. Tetapi yang dilakukan oleh yang tadi, yang belakang dia tadi mau masuk tadi, senyum. Suatu sukacita lakukan dia kepada orang itu. Orang itu marah lagi gak? Ketika ada senyum? Enggak kan? Tidak marah lagi kan? Ada yang mengumpat lagi ketika kita, apa salah Tuhan? Apa salahku bro? Apa salahku sis? Itu tidak akan mereka kembali marah lagi. Itu sabar, lemah lembut, dan tidak mudah marah. Semua saling berkaitan, semua saling berhubungan. Tidak mudah marah. Sudah kita lakukan Bapak Ibu. Tidak mudah marah. Hijau sehari rakota. Woi, siapa orang? Tahu. Bebek selama. Woi, kini. Bebek patung Muhammadiyun. Gugu masuk orang kan. Woi, baru dengar. Itu tanda marah sudah. Yang membuat marah tadi siapa? Anak-anak juga. Harus peduli pada orang tuanya. Jangan kau pancing kemarahan. Orang tua juga punya batas kesabaran. Anak punya batas kesabaran pada orang tuanya. Bersyukur jodoh dan bersyukur remaja. Anak punya nggak kesabaran kepada orang tuanya. Tidak mudah marah. Sekarang aneh loh. Anak-anak SD aja sudah mudah marah kepada orang tuanya. Nah jodoh memahami. Apalagi yang lebih tua daripada aku mungkin. Jangan untuk marah kepada orang tua. Melihat kaya begini, tidak berani. Sonari, asing. Anak SD, coba kita perhatikan. Ketika kita marahi dia, balik marah dia kepada kita. Apa bapak ini? Apa bapak ini? Lagi aja kan HP. Apa? Nah jangan bisa ini. Hijau be, iya. Sonari hijau dan aku bahwasanya tadi kita telah menciptakan hal yang tidak baik. Ketika orang tua tidak mampu sabar dalam rumah tangga, maka itu akan turun kepada anak-anaknya. Yakin dan percaya itu amanah. Hidup. Ada peribahasa mengatakan murid guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu, maka anak akan melihat dan meniru itu semua. Jadi panggilanku, permintaanku Bapak Ibu kita semua bersabar. Banyak bersabar kita di rumah. Apa yang sudah punya anak, banyak bersabar kita. Banyak lemah lembutlah. Kadang kita lihat di Facebook umur 40 tahun pun sudah dipanggil Tuhan. Umur 45 tahun pun sudah dipanggil Tuhan. Jangan nanti ada konteksnya meninggalkan hati sabar. Ya kan? Mau di mana alam susah di mana? Alam lemah lembut di mana? Alam serendah hati di mana? Jangan ada seperti demikian. Di medsos pula nanti terjadi demikian kan kita nggak enak. Ketika kita tidak mampu memelihara itu semua, memelihara Roh Kudus dalam diri kita, supaya kita menjadi satu kesatuan dengannya, supaya kita mampu diberkati dalam diri kita. Tadi 3 poin tadi saya katakan, sabar, lemah lembut, tidak mudah marah. Meskipun maju aman ini nanti sih kita mudah dulu di bawah sana. Siapa yang mudah marah? Ayo,
lalu dijawab mamanya. Amado mana ina? Hah? Amado mana ina mudah mau ijazah. Aku nggak guna ama. Kepada anak-anak, siapa yang mudah marah di rumah? Ayo jawab, siapa yang marah di rumah? Jadi kalau mama, bapak mudah marah di rumah, katakan mama, bapak, sebelah itu ada iblis. Buang iblis yang sebelah itu supaya kau tidak marah. Katakan aja di bapak. Berani katakan. Mulu-mulu bapak bawa dia, mama, bapak. Ada ibu sebelah itu bertanduk biasanya, bertanduk dua. Tetapi kita harus introspeksi diri. Introspeksi diri. Gara-gara apa bapak dan mama itu marah? Suami pun harus introspeksi diri. Bosan mataku menurut Tuhan. Ya kan? Bosan mataku menurut Tuhan. Bosan. Kenapa marah? Harus introspeksi diri. Supaya nanti itu boleh terjadi. Tidak mudah marah-marah lagi. Yang sekarang terjadi kan, apa yang zaman berpikir orang muda-muda marah. Pesanan tidak sesuai, nguruk-nguruk B. Ada yang bayar B, nguruk-nguruk B. Banyak terjadi di medsos demikian. Diantar makan tidak sesuai, kami bayar B, nguruk-nguruk. Coba katakan yang baik, pesananmu tidak sesuai Bapak. Ya kan? Orderan tidak sesuai Bapak. Kan tidak mudah marah. Yang tidak percayalah Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika semua orang tidak mudah marah, maka akan timbul yang namanya kedamaian. Amin. Iya. Pasti timbul kedamaian. Udah patut untuk kita menurut. Saya juga terkadang orang yang memang suka marah, tetapi saya menyadari dalam kehidupan ini ketika kita marah, Bapak Ibu, 1 jam kita marah, 24 jam itu masih membekas dalam pikiran kita. 1 jam aja kalau marah, 24 jam itu masih ternyanyian sendiri, masih lengket, masih nyangkut di sini. Kalau kita marah-marah, masih nyangkut. Ketika kita tidak mampu berdamai dengan diri kita tadi, maka itu akan terbawa lagi besoknya. Karena engkau tidak mengandalkan Roh Kudus untuk menyertai engkau. Kita mau melihat kesatuan roh dalam diri kita. Kita satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu keimanan, satu kepercayaan, saling menguatkan satu dan lain. Anak mendoakan kedua orang tuanya, orang tua pun mendoakan pekerjaan suaminya, istri pun juga berbuat bijaksana dalam rumah tangga. Itulah yang menciptakan kita mampu memelihara Roh Kudus dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. Kita mampu memelihara kesatuan itu semua supaya itu boleh terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, mudah kok melakukannya. Yang saya katakan tadi mudah kok melakukannya. Yang pertama sabar dan lembut dan tidak mudah marah. Semoga firman ini boleh mengingatkan kita melakukan iman percaya kita bahwasanya ketika kita mampu memelihara kesatuan kita, melalui kembali kesatuan kita dengan Roh Kudus, biar Roh Kudus menyertai hidup kita dan perjalanan kita dalam hidup kita hari demi hari kita mampu melalui itu semua. Amin. Mari kita ingatkan firman berkatilah. Firman